Pada saat ini kita bertemu kembali di mimbar online Gereja Masih Advent hari ke-7 Jemaat Gereja. Pembahasan kita pada saat ini kami beri judul Mengenal Allah, dan ayat inti pada pertemuan kita saat ini ada di dalam kitab Nahum pasal yang pertama ayat yang ke-7. Kita baca Nahum 1 ayat yang ke-7 berbunyi demikian. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Namun sebelum kita bersama-sama belajar, mari kita tundukkan kepala untuk berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Besar, kami akan belajar firman-Mu. Sertalah kami ya Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu pada saat ini. Berkatilah kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Saudara-saudara, frasa mengenal Allah sudah sangat sering dan familiar di telinga kita. Berulang-ulang kita sudah sering mendengar pembahasan tentang hal ini. Apabila ditanyakan kepada kita, mengapa kita perlu mengenal Allah? Apakah hubungan antara mengenal Allah dan percaya kepada Allah? Dalam Yohanes 6 ayat 28 dan 29, orang-orang Yahudi bertanya kepada Tuhan Yesus. Mari kita baca ayat tersebut. Yohanes 6 ayat 28 dan 29 berbunyi demikian. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Dalam ayat tersebut, Tuhan Yesus berkata bahwa pekerjaan yang dikehendaki Allah adalah kita percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah. Bagaimana kita percaya? Proses apa yang harus dilalui sehingga kita bisa sampai pada tahap kita menjadi percaya kepada Tuhan? Para pemirsa yang budiman, dalam hubungan dengan sesama, apa yang membuat kita bisa mempercayai seseorang? Setidaknya ada dua unsur yang perlu dipertimbangkan sebelum kita mempercayai seseorang. Yang pertama, orang tersebut harus layak dipercaya. Yang kedua, kita harus mengenal orang itu. Betapa sering orang harus menjadi kecewa karena dikhianati oleh orang yang dia percayai. Karena dia mempercayakan sesuatu yang berharga kepada orang yang tidak layak untuk dipercaya. Atau mungkinkah kita mempercayakan sesuatu yang sangat berharga kepada seseorang yang belum kita kenal? Saya kira kalau kita melakukan ini, kita sedang mengambil risiko yang sangat besar. Jadi dalam hubungan dengan sesama kita, bagaimana kita bisa sampai pada tahap untuk mempercayai seseorang? Pertama yang harus kita lakukan, kita harus yakin bahwa orang itu layak untuk dipercaya. Bagaimana kita bisa sampai pada kesimpulan bahwa seorang itu layak kita percaya? Jawabnya, kita harus mengenal orang tersebut. Sekarang pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana kita bisa mengenal seseorang? Apakah hanya dengan mengetahui namanya, di mana dia tinggal, di mana dia sekolah, itu sudah cukup bagi kita untuk mengatakan bahwa kita mengenal dia, kemudian kita mempercayainya? Bagi para bapak ibu yang sudah menikah, Mari kita flashback sebentar. Saat kita menjalin hubungan dengan pasangan kita,
sampai akhirnya kita memutuskan untuk mempercayakan seluruh hidup kita untuk kita lalui bersama-sama dengan pasangan kita. Langkah pertama tentunya pada saat kita akan atau kita tertarik pada seseorang lawan jenis kita. Yang kita lakukan secara standar mestinya kita akan mencari tahu siapa namanya, di mana dia tinggal, kemudian siapa orang tuanya. Ya. Kemudian kita bisa juga mengorek kepada tetangga atau orang-orang yang dekat dengan dia tentang bagaimana karakter pasangan kita tersebut. Kita akan mengorek keterangan dari orang-orang yang ada di sekeliling seorang yang di mana kita tertarik padanya, calon pasangan hidup kita ini. Ya. Tetapi sampai di sini kita belum sampai pada tahap untuk mengenal dia. Kita baru sampai pada tahap tahu tentang dia. Nah, langkah berikutnya setelah kita tahu tentang calon pasangan hidup kita ini, yang kita lakukan, kita harus menjalin komunikasi dan hubungan dengan orang tersebut. Dengan adanya hubungan dan komunikasi dengan calon pasangan kita, akhirnya kita akan lebih tahu tentang orang yang kita cintai ini. Kita tahu karakternya, kita tahu apa yang menjadi kebiasaannya, kita tahu apa yang membuat dia marah, kita juga tahu apa yang membuat dia bahagia. Nah, setelah kita mulai mengenal calon pasangan hidup kita ini, maka kita bisa memutuskan apakah kita akan lanjutkan ke jenjang pernikahan. Nah, apabila kita sudah lanjutkan ke jenjang pernikahan, maka kita akan semakin mengenal pasangan hidup kita ini. Dan apabila itu dilandasi oleh kasih, maka rasa cinta dan kasih kita akan menjadi semakin besar. Kita semakin mengenal pasangan hidup kita. Jadi, jika kita analogkan ini dan kita tarik ke atas dalam kehidupan rohani kita, untuk memiliki kepercayaan yang sungguh-sungguh dan mendalam kepada Tuhan, kita perlu untuk mengenal Dia. Mengapa? Karena banyak orang yang gagal menjadi percaya kepada Tuhan karena mereka tidak mengenalnya. Bahkan umat Tuhan pun pernah gagal dalam hal ini. Mari kita baca di dalam kitab Hosea pasal 4 ayat yang ke-6a. Kita baca firman Tuhan di dalam kitab Hosea. Hosea 4 ayat 6a mengatakan demikian. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Jadi dengan demikian, mengenal Allah adalah suatu bagian yang penting di dalam kehidupan kerohanian kita. Ayat ini dituliskan kepada kita agar kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Lalu pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita mengenal Allah? Memang menganalogkan pengenalan kita kepada Allah dengan pengenalan kita kepada sesama tentu tidaklah sempurna. Tetapi ada satu prinsip penting yang dapat kita pelajari dalam pengenalan kita kepada sesama dengan pengenalan kita kepada Allah, yaitu perlunya kita menjalin komunikasi dan hubungan dengan Dia. Untuk menjalin komunikasi dan hubungan ini diperlukan media. Media yang bisa digunakan adalah melalui Alkitab, berdoa, dan bersaksi, dan merasakan kuasanya di dalam pengalaman pribadi kita. Serta yang tidak kalah pentingnya adalah tuntunan Roh Kudus. Peran Roh Kudus sangat penting dalam hal ini. Tuhan Yesus berkata di dalam kitab Yohanes 16 ayat 13. Mari kita baca ayat itu. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri,
tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Disinilah pentingnya Roh Kudus di dalam proses pengenalan kita kepada Tuhan. Inilah yang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan, Daniel, Musa, dan hamba-hamba Tuhan yang lainnya. Mereka memiliki pengenalan yang kuat kepada Allah karena mereka menjalin komunikasi dan hubungan yang kuat dengan Allah. Dan oleh karena pengenalan mereka yang kuat kepada Allah ini, maka hamba-hamba Tuhan ini memiliki iman dan kepercayaan yang kuat kepada Allah. Percaya mereka kepada Allah tidak perlu diragukan lagi. Hal ini terbukti ketika mereka dihadapkan pada krisis yang bahkan mengancam nyawa mereka. Iman mereka tidak goyah. Tentu kita semua mengharapkan untuk memiliki iman yang demikian. Yeremia 24 ayat yang ke-7 memberi kita sebuah janji. Mari kita baca Alkitab kita di dalam kitab Yeremia pasal 24 ayat yang ke-7. Aku akan memberi kepada mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku dan aku ini akan menjadi Allah mereka. Sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Inilah janji yang diberikan Tuhan kepada kita semuanya, bahwa Dia akan memberikan kepada kita hati yang mengenal Allah, bahwa Dialah Allah kita. Dan sebelum kita akhiri pembahasan kita saat ini, mari kita baca kembali ayat inti kita di dalam Nahum 1 ayat yang ke-7. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Kadang dalam komunikasi kita dengan Tuhan, ada hal-hal atau kondisi-kondisi tertentu yang kita tidak mengerti. Tetapi ayat ini dan banyak ayat lain di dalam Alkitab yang memberi kita kekuatan bahwa Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Dia mengenal orang yang berlindung kepadanya. Dengan iman kita sampai pada kesimpulan bahwa Allah layak untuk dipercaya. Di penghujung sesi mimbar online saat ini, saudara pemirsa yang budiman, mari kita mohon kuasa Roh Kudus agar jalinan komunikasi dan hubungan kita dengan Allah akan terus kita lakukan, karena itu sangat penting dalam proses pengenalan kita kepada Allah, agar kita mempunyai iman yang berakar dalam di dalam hidup rohani kita. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Besar, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami di dalam kami belajar firman-Mu pada saat ini. Kami mohon Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar memimpin hidup kami, agar kami memiliki kehidupan yang mengenal Engkau ya Tuhan. Biarlah kami oleh karena kuasa Roh Kudus-Mu terus menjalin komunikasi dan hubungan dengan Engkau ya Tuhan, agar semakin hari kami semakin mengenal Tuhan. Dengan demikian iman kami akan semakin diteguhkan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.